Dah. Bang. Sulap. Nah. Mini kapal. Coba siapa yang bisa bantu rekamkan? Oh, bisa, Pak. Merah, landscape atau portrait, Pak? Landscape ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini mau setting mikrotik untuk mengoneksikan ke OLT. Ini ya OLT-nya. Jadi di sini ada kabel biru untuk sumber internet. Yang di tengah ini dari komputer, yang di ujung kiri, maksudnya kanan, yang warna kuning, yang paling ujungnya itu untuk ke OLT-nya. Jadi OLT ini hanya membaca dia settingan dari pilan. Nah, pilan itu seperti apa? Kita buka dulu Winbox. Di sini ether 1 sudah terkoneksi dari internet dan ether 2 ke komputer dan komputernya sudah connect. Ether 3 inilah yang tadi dari OLT-nya. Kita mau buat pilannya. Jadi dibuat pilannya, masuk ke menu interface pilan, ditambah. Contoh kita buat di sini namanya pilan 100 ya. Ini pilan 100 dan ini kita arahkan ke ether 3 interface-nya. Jadi ditambah tadi. Di sini namanya pilan 100, baru kita kasih pilan ID-nya 100 dan interface-nya arahkan ke ether 3 yang menuju arah OLT. Ini tinggal di-apply, di-OK-kan, dan bisa kita tambah satu lagi, contohnya pilan 200. Ya, ditambah di sini pilan 200, kita arahkan ke ether 3 juga. Jadi di ether 3 itu bisa banyak pilannya. Iya, Pak. Ya, bisa banyak pilannya. Salah satunya kita buat di sini dulu menu dari PPOE-nya. Ya, PPOE itu di mana? Untuk menyeting modem ini. Jadi modem ini setelah dikasih nanti pilan ada namanya PPOE. PPOE itu server untuk mengoneksikan di modemnya ini tadi. Ini modemnya. Jadi kita arahkan dulu di sini. Yang pertama kita buat di sini servisnya ini ganti jadi pilan 100. Oke, di sini kita arahkan ke pilan 100. Setelah itu ditambah Pilan 200. Baru di sini pilih ke pilan 200. Salah satunya di sini di setting profil. Contoh kita buat di sini kecepatannya 10 MB setiap usernya ya. Jadi kita limit hanya bisa digunakan hanya satu user saja. Kita kasih contohnya 10 MB. Dan di sini bisa kita kasih dia nama. Contoh namanya SI 3i, huruf kecil semua, SI 3i. Baru dipilih sini PPOE. Dan di sini kita bisa pilih yang 10 MB baru di-apply. Oke, tapi sebelum ini nanti kita setting modem ini kita buat dulu IP-nya. Kita kasih IP khusus untuk si PPOE tadi. Contoh, kita buat sini 192 168, contoh 76.2 sampai 192 168 76.254. Ini salah saya. Ini copy, pindah. Ini yang di sini ya. Nah, ini kasih nama di sini tadi namanya PPOE. Oke, ini di apply. Oke. Yang di sini tadi yang ada namanya menu
PPP ini di profil dikasih IP, local addressnya ini IP awal dari perhitungan IP yang dibuat tadi satu dan di sini pilih yang PPP ini dibuat seperti ini. Baru selanjutnya ini kita membuat hotspot. Jadi di dalam modem ini bisa satu password sandi, yang satu bisa hotspot voucheran. Jadi kita buat contoh di hotspotnya itu, oh ya saya lupa kasih dulu IP-nya untuk VLAN 200 tadi, 192 168 sampai ini 71 titik 1/24 diarahkan ke VLAN 200. Nah, ini ya. Oke, setelah itu dibuat hotspotnya. Sini pilih yang VLAN 200. Ini terus di next sampai selesai. Ini contoh buat login .net. Kita kasih huruf kecil aja. Login.net. Oke, di apply. Contoh kita kasih password namanya admin. Oke, berarti untuk hotspotnya pun udah jadi. Dan sekarang kita mau buat di OLT-nya. Bagaimana biar OLT ini bisa connect. Ya. Jadi tadi gini, OLT ini bawaannya kan IP-nya IP 8. Jadi ada di sini yang 12.18 ini kita ganti jadi 8. Ya. Kita ganti jadi 8 agar dia bisa baca ya. Bisa baca di sini. Mana tadi ya? 18, sepertinya ini ya. Nah, ini kita ganti 8 jadi 8. Oke, masuk ke IP pool. IP pool ini untuk menyesuaikan aja ya. 12. Kasih 254. Tadi kita kasih jadi 0 ya. Ini udah 8.1. Sesuaikan sama yang di addressnya ya. 8.1 ini kita ganti 8.1. Oke, sekarang ganti di firewallnya agar yang 12 tadi ganti jadi 8 ya. Oke, sekarang bagaimana biar bisa si OLT-nya ini yang mudah ya, nanti takutnya ini kalian lupa terlalu banyak. Kita cabut aja ini dari sini. Cabut dari sini. Mungkin pertemuan selanjutnya bisa kita setting bagaimana membuka OLT-nya dengan IP yang berbeda dari komputer ya. Tolong. Oke, kita ganti dulu. Di sini yang ada option diganti IP-nya disamakan dulu ya. Kalau mau setting OLT. Ini 192, 168.8.2 contohnya. Kasih IP juga dia agar bisa dipanggil IP dari OLT-nya. Jadi IP OLT-nya ini adalah 8.200. Dan ini jangan lupa dikasih HTTPS ya. Titik 2. Oke, baru kita panggil. Setelah muncul di bagian menu expand ini, diklik. Nah, baru diklik di bagian IP. Masuk di admin. Baru ini kan ini password saya ya.
Ini passwordnya expon@olt 9417 ada cb x n a. Oke, kita coba masuk. Oke, jadi ini GE1 pas terbaca di OLT nya. Oke, ini kan udah ada nih PPOE tadi ya pilannya. Ini caranya gimana, coba kita hapus saja. Contohnya ya, kita hapus, kita setting ulang. Kita kasih di sini contohnya si 100 tadi. Oke, ini tinggal di add. Baru yang 200 kita kasih juga. Di add. Selanjutnya langkah kedua, di sini si 100 tadi, ini tagnya dipindah kemari. Nah, ini baru disubmit. Yang 200 juga seperti itu, tagnya dipindah, baru disubmit. Oke, setelah ini udah muncul semua, jadi pilihan berapapun nanti yang dibuat, kalau masuk ke GE1 sampai GE3 itu harus sesuai sama ini juga. Oke, langkah selanjutnya ada di sini profil configuration. Ya, di bagian LAN profil. Nah, di sini bisa ditambah contoh LAN 2. Ini udah nambah LAN 2. Jadi ini kita kasih 2, ini 2, ini tinggal di add. Baru di bagian gameport-nya ini mau dibuat 2 juga, disesuaikan sama tadi ya 2. Ini di add, service-nya seperti itu juga. Ini tadi kan kita tambah pilihan 100 sampai di 200. Nah, tapi kalau kita mau buat langsung jadi sampai 700 itu pun bisa. Ini tinggal di saja. Jadi langkah selanjutnya di sini ada ONU configuration. Di sini bagian ONU auto LAN. Nah, ini tadi kan LAN 2 ya. Kita pilih lagi LAN 2 contohnya. Baru di offline. Jadi nanti pilihan berapapun yang tadi udah kita buat, yang 1 sampai 700 itu bisa membaca di MikroTik di OLT ini. Ini tadi karena kita keluarkan ya. Ini udah selesai settingnya. Yang pertama tadi bagian pilihan ini di pilihannya, nomor 2 di profil configuration di bagian LAN profil ditambah tadi kan. Baru yang ketiga di bagian ONU-nya ini pilih ONU auto LAN, baru dipilih yang sesuai tadi sudah disetting. Udah beres yang untuk OLT-nya. Oke, ini bisa kita kembalikan. Coba yang itu balikan. Oke. Sekarang kita masuk ke ini lagi LAN-nya. Ini harus dikosongkan lagi ya. Tadi kan udah kita kasih IP ya kan. Ini kita kosongkan agar membaca IP yang dari MikroTik lagi. Jadi nanti MikroTik ini sudah masuk dari OLT-nya. Kita tinggal setting si modem ini. Nah, modem ini gimana cara nyetingnya? Nah, ini kita kasih tahu juga. Itu udah berapa menit? Udah mati sendiri kan? Oh, mati sendiri? Iya. Ini tinggi kali ngerekamnya. Itu penyerapnya, apa ya, memorinya? 12 menit. 12 menit. Udah 13. Mati sendiri tadi, otomatis maksimum. Iya. Iya. Penuh apanya, memorinya 256 GB. Limit pula ya apanya ya. Ada juga tadi yang ngerekam selain apa? Oh, paten. Betul, itu baru paten ya kan? Oh, Coba kita cek dulu. nggak usah dikirim ya. Tapi kok video lama apa ngirimnya? Lama. Tapi ini sih. Itu rupanya. Tolong dijaga ya. Oke. Selanjutnya kita mau setting si modem ini. Ini telinganya ada wifi-nya nggak? Ada nggak baca apanya? Dongle-nya ada nggak? Ada ya. Oke. Jadi kita mau setting si modem ini biar bisa menggunakan berapa
Oh, mati kan udah jemput ke sana. Tunggu bentar. Hah? Tapi nggak bisa bawa. Apa aja waktu di era itu? Mau ini jadi ibu. Nah itu ada. Iya, mau dipakai. Satu 42, 181. Oke, coba kita tes bukan wifi. Aktif ya? Nggak baca ya, ini nggak baca ya. Wifi-nya nggak baca, nggak ada apanya. Oh bisa baca. Sekarang gini, ini kan kita mau setting modem ini ya. Ini kita tengok modemnya ada nama SSID-nya 5A5DA. Berarti dia yang ini, kan? Kita konekkan. Di belakangnya ini ada password. Di belakangnya. B4 ini Pak. Iya, kita masukkan B4 GB 3D 62. Oke, jangan kita masuk. Enggak ya. Coba yang ini kita disable dulu ya. Bagian lagi tadi. Ini disable. Oh ini connect ya. Nah, sekarang kita connect. Tapi kan ini belum bisa ke internet. Kita mau setting dia. Bagaimana caranya untuk men-setting modem ini? Jadi setelah udah kita connect kan sama ini seperti handphone sama juga. Jadi nggak perlu bawa laptop ya. Kalau kita di netting ini bisa pakai handphone 192, 168. Ini IP yang di belakang ini dimasukkan. Dipanggil linknya, baru baca. Coba kita cek. Oh, 137. Berarti harus kita panggil yang 137. Ini kemungkinan udah kena setting ya. Nah, saya nggak tahu ini baru atau nggak. Setahu saya ini baru. Lalu kita panggil. Juga. Coba kita cari caranya. Oh gini, ini dikasih IP-nya makanya bawaannya itu padahal dia 101. Ini harus kita kembalikan ke 101 ya. Nah, baru dia masuk. Nah, udah dia ngasih IP waktu di settingan tadi. Ini biasanya ada dua password ya. Di belakangnya ini ada passwordnya juga, root sama admin. Nah nanti bedanya apa saya kasih tahu dulu. Root, baru di sini admin.
ini dia seperti ini. Oh, lokal. Nah ini maksudnya seperti ini dia. Ya ini passwordnya di sini yang tadi. Nah, cuman bedanya, ya kalau kita mau setting di sini nggak ada menu pilihannya, dia langsung one. One-nya ini nggak bisa kita klik di sini. Nah, bedanya kalau kita panggil satu lagi dengan password masternya, namanya ada password master ya. Nah di sini dia telecom admin, lalu di bawah admin telecom. Nah, ini masternya. Exit, baru di open juga. Nah, cuman bedanya dia di sini ada new-nya, di sini kan nggak ada ya. Nah, kalau yang pakai root tadi, ini kita tinggal tambah. Contoh, tadi kan udah ada kita buat PPOE-nya, ya kan? Namanya dia tadi pakai VLAN contoh 100, ya. Baru namanya tadi SI 3i, kasih spasi ya, ada spasinya tadi. 3i, SI 3i. Baru kita kasih di SSID yang ini. Nah, ini SSID ini yang nama si ini tadi WiFi yang tadi 5A ini. Jadi settingnya di mana? Di bagian WLAN. WLAN. Nah, yang inilah yang mau kita ganti. Tapi sebelum kita ganti biar nggak mengganggu, ini kita buat dulu tambah. Untuk kita membuat voucheran. Voucheran yang pernah kalian beli di warung-warung WiFi itu, ini sepertinya. Nah, contoh kita kasih namanya WiFi rumah, ya kan? Kita kasih centang ID-nya ini agar muncul nama WiFi rumah ini. Nggak usah kita kasih password karena dia mau voucheran, jadi membatasinya di voucheran itu, baru di apply. Ya kan? Setelah ini di setting, ini di bagian one-nya tadi, ini ya. Sudah. Nah ini untuk hotspotnya. Jadi hotspotnya kita kasih di sini 200. Baru kita kasih di SSID 2. Ini si root one-nya ini kita ganti jadi bridge. Artinya gini, dia dapat IP dari mikrotik tadi yang kita buat hotspot. Nah, kita apply. Setelah di apply, kita biarkan nama WiFi tadi yang si A55A tadi. Nah ini kita mau setting bagaimana dari OLT ini biar dapat redaman yang bagus ya. Contoh, ini kita pakai kabel yang jadi yang udah ada kepalanya. Ini mau kita masukkan di bagian ini yang birunya ya, bagian biru ini ya. Ini colokan. Oke. Setelah itu, ini bisa kita ukur. Kita kan mau mendapatkan nilai ideal ya. Kemarin berapa nilai idealnya? Di sini plus 6,9 ya. 9. Berarti dia harus dibagi. Baginya caranya gimana? Kemarin kan pakai 20%, ya kan? Pakai 20%, ini kita masukkan di sini. Ini sama dengan 20%. Kalau 20% mau kan 7,19. Nah, ini sekitar 7,5. Berarti dia mendekati. Berarti kalau di sini tadi dapatnya 7 atau 6,9 dikurang 7,514 ini, berarti nanti dapatnya minus 0 sekian ataupun 0, sekian. Nah, ini kita uji lagi pakai kabel jadi juga. Kita biar mendapatkan sampai minus 17, ya kan? 17 atau 18 kemarin. Ingat nggak? Bagian 20% sampai ke usernya tadi itu 2, redamannya 18 gitu ya, 18 atau 17. Ingat. Kalau yang ini berapa naiknya? 7,5. Yang ini 1,18 jadi naiknya 11. Ingat kan yang rasio kemarin?
Yang gambar pakai OLT kan ada saya gambar. Ingat ya? Anggap aja ingat. Lupa Pak. Nah, jadi sekarang ini kita colokkan di sini. Ini dapat minusnya minus 0. Jadi dia sama ini sama yang rasio 20%. Nah, tapi ini semuanya jadi 0. Tapi hanya satu yang mau kita pakai. Sudah 0, kita kan mau dapatkan dia turunnya ke 6 lebih, 6,19 kemarin atau 7 lebih. Kita masukkanlah ke 14 lagi. Jadi nanti dapatnya sekitar kurang lebih 7 ataupun 8. Kan? Tapi kan kita kasih lagi nih. Banyak nih modalnya besar nih. Banyak, banyak dananya. Ya tadi aja belum apa-apa beli ini udah apa ya? 200-an kan. Nah, ini untuk kalian nih gratis nih semuanya. Cuman kalian bayarnya ke kampus ya kan. Saya bayarnya siapa? Ya satu pertemuan udah nggak cukup ya kan. Tapi ini semua untuk kalian. Ya kan? Nggak ada nih dosen yang ngajarin gini pasti, ya kan? Cuman Bapak. Jadi ini kita masukkan tadi kan sini minus 0,76. Nah ke sini harusnya kalau tambah turunnya dia 7,5 berarti di sini harus 8,3 minus 8,3 Tambah 7,5. Nah ini 9 ya. Ini kemungkinan chordnya yang kurang bagus. Kita cari yang bagus ya. Harusnya 8 lebih. Nah ini dapat 8,7 ya kan, berarti udah mendekati dia bagus. Sekarang kita masukkan 11. Ini kan 1,8 dia 11. Masukkanlah dia kemari. Nah masukkan yang sini, yang masuknya ini utamanya, yang keluarnya ini. Jadi dia 1 dibagi 8. Yang tadi kan 1 banding 4 bagi 4. 1 bagi 8 agar si 17 tadi 7 tadi naik jadi 17 ataupun 18, barulah si modem ini bisa connect. Kenapa? Karena modem ini hanya membaca sanggup antara 15 sampai minus 25. Kan ada di foto itu ya, di grup pun ada kan. Oke, sekarang kita cek lagi. Pas ini terakhir kabelnya. Kan kita buat lagi nih. Ini suatu saat pasti kalian perlu nanti, karena kita jaringan ini udah seperti kebutuhan internet ini. Kebutuhan pasti kalian primer. ini dibutuhkan. Jadi mana tahu nanti ada peluang besar masuk ke perusahaan untuk jaringan, kalian tahu cara sedikit-sedikit tentang jaringan. Oke, sekarang saya masukkan ke 18, seharusnya di sini 18 ataupun 19 ataupun 17. Nah, ini kalau seandainya sampai dia 27, berarti ini ada port yang nggak bagus. Boleh ditengok ya, boleh tengok. Anjay. Oke, ini coba. Berapa? 19 Pak. 19 ya, berarti udah pas. Berarti ini port ini pun ada yang mau jelek dia di dalamnya, jadi harus kita sesuaikan yang dari pabrik pun mau ada yang jelek ya. Nah ini 19, barulah dia bisa masuk ke sini modem. Oke, sekarang di modem ini masuknya ke port yang ini di belakang ya, dicolokkan, disesuaikan, kan ada garisnya ya di sini. Baru dicolokkan. Nanti udah nggak merah lagi dia. Kalau tadi kan merah nih. Kalau seandainya putus kabelnya berarti merah. Ini kalau seandainya tersambung Kuning. berarti dia kuning. Nah, sekarang kita tes. Wi-Fi. Nah, kita cari nama WiFi rumah. Ada nggak nama WiFi rumah? Nah, ini ya. Kita klik, kita konekkan. Connect atau enggak, nah, ini kita tes ya kan. Kalian kita cek di sini. Ini dari mana? Masih dari OLT apa udah dari komputer ya? Udah dari komputer ya. Ini kita komputer tekan dulu enable.
Cek masuk. Si PPO tadi sudah connect atau belum, ini tahunya nanti di sini. Nah, ini belum connect ya. Kalau belum connect berarti kemungkinan ada yang salah. Ini kita buat contoh, kita ganti aja adminnya. Admin. Tadi kita tes. Ini masuk di emailnya. Kita cek mana tahunnya ada. Harusnya dia sudah connect. Kita cek. Admin Telekom. Admin Telekom. Akunnya modem yang 10 saya bawa. Oh normal katanya. Normal. Kita cek apa ada kesalahan. Oke, ini tadi kita ganti jadi admin ya. Admin. Nah ini dia, nggak boleh disamakan SSID 1 sama SSID 2 ini nggak boleh dicentang bersamaan. Kadang kebanyakan kalau orang yang nyeting itu salahnya dia di sini. Harusnya yang PPOE ini yang disandi tadi, nah itu masuknya dari yang ini SSID 1. Baru kalau yang SSID 2 ini di rumah maksudnya dari sini, ini seharusnya nggak ada masalah. Tapi kita tes dulu. Kalau memang ada kendala nanti di sini. Oh ini udah muncul ya. Nah, berarti dia belum dapat IP 76.1. Kita cek IP firewall. Di sini udah ada 76 belum? Oh belum ada ya. Nah ini saya kasih dulu. Kayak kemarin gimana? Di sini ya. IP 192.168.6.0/24. Oke, baru actionnya apa kemarin? Oke. Mas Kiani. Ini kita keluarkan dulu biar dapat IP 76. yang pas ya dari filmnya tadi. Ini biasanya kalau dikeluarkan itu yang agak lama sih. Cuma kita cabut, colok aja lagi. Oke, ini merah. Nah ini udah masuk ya. Coba kalian tes di handphone kalian. Oh ya, passwordnya apa tadi? D4 Oh ya, 9D 3D62. oh gini. Ada yang WiFi rumah, coba tes WiFi rumah itu. Saya kasih hotspotnya, tadi passwordnya ini ya, usernya admin. Nggak ada password. Passwordnya Pak? Nah, atas bawah sama. Admin juga Pak? Ya admin. Tunggu dulu. Ini saya kasih kecepatan. Ya bisa. Ini saya kasih kecepatan contoh dan untuk 30 orang ya kita ya. Nah, jadi di share-nya ini harus diganti kalau mau dipakai sama. Oke, sekarang coba password tadi admin. Admin juga, admin semua. Langsung terhubung. Nah, masuk ya. Masuk Pak. Oh, ini ada yang 17 MB langsung upload nih.
Admin Royal. Namanya WiFi rumah, contoh kita kasih ya. Ini kan udah bermasuk. kencang ya, Pak? Oh, kencang. HP Imam itu dari WiFi Royal dia. Ini kok gini. Nah, kan nambah terus. Baru coba ada tadi yang mau ngetes pakai password ini ya. Oh. Bang Iman. Nah, ini ada yang nama WiFi A5DA. Ini A5DA. Passwordnya ini B4GB. Coba tes pakai ini. B4GB 3D62. 3D62. Bayu. 3D62. Guys, gratis. Tengok. Imam. Masuknya karena